Hey, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin lagi nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan mengevaluasi tryout ke-13 Pahamify pada tahun 2025. Tapi khususnya di subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, ini merupakan video part 2. Nah, buat teman-teman yang menonton video part satunya, bisa dicek di video sebelumnya. Oke, jadi di sini kita langsung aja bahas soal nomor 8 sampai 11. Kita lihat soal nomor 8, ini ditanyakan terkait penulisan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Nah, ya udah, kita fokus ke kalimat 1 2 4 6 9 ya. Aku pindahin muka aku dulu. Nah, di kalimat 1, para pengguna TikTok yang menyebut diri mereka ya pengungsi TikTok memilih Xiaohongshu sebagai aplikasi alternatif. Nah, ini terdapat tanda baca ya, teman-teman. Tanda baca yakni petik tunggal. Petik tunggal ini digunakan untuk apa? Biasanya petik tunggal itu dia digunakan untuk memberikan suatu definisi. Nah, di sini saya berikan sedikit note ya, bahwa petik tunggal ini digunakan untuk memberikan sebuah definisi dari sebuah term gitu, suatu istilah. Istilah yang biasanya banyak orang belum tahu gitu. Nah, kita lihat di sini konteksnya itu apakah sesuai dia untuk mendefinisikan. Para pengguna TikTok yang menyebut diri mereka pengungsi TikTok memilih. Apakah pengungsi TikTok ini adalah suatu definisi? Tidak ya. Lebih tepatnya itu dia seharusnya tanda petik dua, bukan petik tunggal. Karena petik dua dia digunakan untuk menegaskan terkait suatu hal. Nah, tapi di sini adalah petik tunggal. Nah, kalau teman-teman mau lihat contoh penggunaan yang tepat dari petik tunggal itu ada di mana ya? Di sini ya. Nah, di sini kan dibilang kalimat nomor 4. Perhatikan ya. Kata Xiaohongshu dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Little Red Book yang berarti buku merah kecil. Nah, ini kan sebuah definisi, gitu kan? Definisi dari apa? Little Red Book. Makanya dia menggunakan tanda petik tunggal. Oke, jadi dia berbeda dengan tanda petik dua. Tanda petik dua dia itu menegaskan. Sehingga ya udah kita bisa langsung tahu bahwa jawabannya itu yang salah ada di kalimat nomor 1. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini ditanyakan kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada kalimat nomor. Huruf kapital, jadi kita harus cari satu persatu ya. Di sini kita lihat kalimat nomor 1. Para pengguna TikTok ini sudah benar karena merupakan nama sebuah aplikasi ya. Milih Xianghu sebagai aplikasi alternatif. Nah, Xiaohongshu ini juga sudah tepat karena dia di sini berperan sebagai aplikasi alternatif. Nah, kita lihat mana lagi yang ada tanda huruf kapitalnya. TikTok, ini kan udah benar ya. Nah, kesalahannya itu ada di sini teman-teman. Perhatikan sekarang kalimat 3. Para hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat akan mengeluarkan keputusan yang menetapkan bla 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 bla. Nah, seharusnya Mahkamah Agung dia tidak huruf kapital. Seperti itu ya. Karena di sini dia ada kata para hakim Mahkamah Agung ya. Sehingga dia tidak tepat jika kita berikan huruf kapital. Istilahnya tuh sama kayak gini ya. Para guru Indonesia kini sedang berjuang mati-matian. Seperti itu. Apakah gurunya ini perlu huruf besar atau huruf kapital? Bukan ya. Yaitu hanyalah huruf kecil, huruf biasa. Nah, ini konteksnya juga sama karena ada kata para dan hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kan di sini dia berperan sebagai profesi ya. Nggak ada profesi yang dia itu huruf kapital kecuali pada
jabatan-jabatan tertentu. Misalnya Presiden Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai gitu. Ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah kalimat 3, bahwa terdapat suatu kesalahan penggunaan huruf kapital. Oke. 3. Nah, sini kita dihadapkan dengan soal lagi, penulisan imbuhan yang salah pada kata yang bercetak tebal terdapat pada kalimat nomor. Kita langsung aja lihat di kata bercetak tebalnya. Yang pertama ada kata memilih. Para pengguna TikTok yang menyebut diri mereka pengisi TikTok memilih Xiaohongshu. Ya, kan di sini dibilang penulisan imbuhan. Apakah memilih ini juga sudah tepat? Sudah tepat ya. Nah, kita lihat di sini ada lagi kata memprotes. Memprotes dia sudah tepat. Nah, kenapa bukan memprotes? Karena setelah P konsonan itu ada konsonan lagi, yakni R. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, mentetapkan, ini seharusnya apa yang benar teman-teman? Ya, seharusnya, ya, saya berikan di sini, adalah menetapkan. Bukan menetapkan, melainkan menetapkan. Sehingga yang salah itu ada di kalimat nomor 3. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, jujur di sini soalnya lumayan sulit ya, karena aku salah sih jawab soal nomor 11 nih. Nah, ditanyakan di sini, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7. Kita lihat kalimat 7. Bla 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 bla, tata letak aplikasi ini mirip dengan Pinterest. Ya udah, kita lihat konteks di kalimat 2. Kalimat 2 dia membahas terkait apa? Kata Xiaohongshu dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Little Red Book, yang berarti buku merah kecil. Xiaohongshu awalnya diciptakan untuk membantu orang Cina berpergian ke luar negeri. Aplikasi tersebut juga menggabungkan fitur e-commerce, video pendek, dan pesan. Bla 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 bla, tata letak aplikasi ini mirip dengan Pinterest. Jadi, apa sih kata-kata yang tepat gitu kan ya? Kalau misalnya setelahnya itu dia bilang terkait tata letak. Ya udah kita cek aja langsung jawabannya. Nah, untuk opsi yang pertama, ya, menurut beberapa pengguna, di sini kita membahas aplikasinya, bukan membahas penggunanya. Makanya, ini opsi yang kurang tepat. Nah, ketika aplikasi terunduh, dia juga kurang tepat, karena kan masa ketika aplikasi terunduh baru kita tahu gitu loh. Kalau misalnya tata letaknya ini mirip dengan Pinterest, pasti udah digunakan, bukan waktu mengunduhnya gitu. Nah, berdasarkan survei ini dia juga kurang tepat gitu kan ya. Kayak secara logika nih, ngapain gitu loh orang bikin survei terkait hal ini loh, tata letak aplikasi yang mirip Pinterest. Nah, apalagi di sini ada kata yang very subjective, yakni kata mirip, ya. Kita lanjutkan. Saat menggulirkan layar. Nah, ini baru opsi yang tepat, ya. Saat menggulirkan layar, tampilannya itu seperti Pinterest. Nah, ini dia jauh lebih cocok. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dalam sudut pandang masyarakat, nggak ada ngomongin tentang sudut pandang masyarakat, ya. Sehingga kita cari yang paling relevan, paling nyambung, ya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D. Oke, sekian dulu untuk video pembahasan PBM Tryout ke-13 Pamify tahun 2025. Semoga ini pembahasannya dapat membantu teman-teman ya. So, see you on the next session with me, Cheney, in Cheney Study Hub. Bye-bye.